أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penampilan perdana saya insyaallah akan menyampaikan ilmu tajwid ya. Sebelum kita memulai pembahasan masuk ke pembelajaran ilmu tajwid, saya akan memaparkan keutamaan mempelajari membaca Al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih." Dan orang yang diberikan kitab dan mereka benar-benar membacanya, mereka itulah orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui bahwasanya kita sudah diberikan kitab berupa Al-Qur'anul Karim. Apakah kita sudah benar-benar membacanya? Dan apabila kita sudah benar-benar membacanya, maka kita sudah termasuk orang yang beriman kepadanya. Ya. Tentu kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan kita diperintahkan membacanya dengan tajwid. Bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar jika kita belum mengetahui ilmu tajwid, ya? Karena ilmu tajwid adalah pengertiannya ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Dan bagaimana bisa kita membaca Al-Qur'an dengan tartil jika kita belum mengetahui ilmu tajwid, ya. Oleh karena itu, kesempatan kali ini, ya, pertemuan kita yang akan datang, insyaallah saya akan membahas ilmu tajwid, ya. Begitu juga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Makanya dari itu kita mulai bertahap belajar, ya. Jika kita sudah belajar, kita sudah mahir, kita mengajarkan kepada orang lain. Dan itu adalah amalan yang tidak akan terputus sampai kapanpun, meskipun kita sudah meninggal. Misalnya contohnya, saya mengajarkan ke antum kalian semua. Akhirnya kalian mahir, Masya Allah. Ya. Terus kalian mengajarkan adik-adik kalian di rumah. Atau kalian mengajarkan saudara-saudara kalian di rumah. Ya. Sehingga mereka mahir, bisa membaca Al-Quran dengan benar. Dan adik kalian yang kalian ajarkan, mengajarkan orang lain. Atau dia menjadi guru Al-Quran di sebuah sekolahan. Ya. Dan dia mengajarkan puluhan siswa atau puluhan murid. Ya. Yang dimana mereka itu bisa membaca Al-Quran karena diri kalian. Ya. Tentu amalan itu tidak akan terputus. Amalan itu tidak akan terputus. Karena ilmu adalah warisan, ya. Sehingga ketika kita mengajarkan pada orang lain dan orang lain itu mengajarkan kepada orang yang dia kenal, tentu kita akan mendapatkan pahala tersebut tanpa dikurangi sedikit pun, kata Nabi. Tanpa dikurangi sedikit pun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi lagi, "La aqulu alif lam mim harfun." Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Kata Nabi, "Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Toh kita baca alif lam mim butuh 1 menit, tidak. Dan orang kalau
penghafal Al-Quran, jika mereka ingin menghafal, mereka akan mengulang-ulanginya. Contohnya, alif lam mim, 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 dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu. Itu semenit ya, bahkan kurang. Kalian bisa menghitungnya. Saya aja sendiri nggak tahu berapa kali itu, ya. Intinya baru alif lam mim saja, ya, nggak sampai semenit, bahkan kurang. Ya, itu sudah mendapatkan 30 kebaikan, ya. Dan apabila orang itu mengajarkan kepada orang lain dan orang yang diajarinya banyak, ya, sehingga mereka membaca itu semua pahala yang diajarkan mendapatkan kepada kita, kembali ke kita tanpa dikurangi sedikit pun, ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu, ya, kita semangat terus membaca Al-Quran, mempelajarinya, terus semangat. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu kita nggak bakalan bisa ngajarin orang kalau kita belum belajar. Masa kita mau ngajarin orang dengan ilmu-ilmu yang salah, ya kan? Mimba di itu izharna. Salah, ya. Kenapa? Karena belum tahu ilmunya. Makanya dari sini insya Allah saya akan mengajarkan ilmu tajwid, ya. Oleh karena itu, terus semangat untuk mempelajari ilmu tajwid, ya. Terus ikuti channel kita, ya. Tunggu simak video berikutnya. Insya Allah saya akan membahas kitab berupa kitab metode Asy-Syafi'i. Nih, insya Allah pertemuan berikutnya saya akan membahas dari kitab metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis. Silakan yang di rumah mau memiliki buku ini, silakan. Insya Allah kita akan memulainya di pekan berikut. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.